Tuhan, biarlah pujian ini boleh menjadi doa setiap kami. Kami disempurnakan Tuhan selalu setiap hari. Terutama hari ini ketika kami memikirkan bagaimana kami menjadi warga negara yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki kekritisan. Kami boleh memiliki keberanian. Kami juga boleh memiliki ketaatan Tuhan. Ketika kami menjadi warga negara yang Tuhan tempatkan di Indonesia. Kami di Indonesia bukan dibuang, tetapi kami lahir di bangsa ini, di negara ini. Yang seharusnya Tuhan pakai kami menjadi berkat. Baik itu berkat di dalam ketaatan kami, tetapi juga berkat di dalam keberanian kami menyuarakan kebenaran dan keadilan ketika itu tidak terjadi di sekitar kami. Tolong hamba yang menyiapkan kebenaran firman ini boleh jadi berkat buat setiap jemaat Tuhan yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman, shalom. Tema hari ini adalah Godly Citizen. Saya akan mengajak kita membaca Roma 13 ayat 1 sampai, di situ saya tulis ayat sampai ayat yang ke-7, tapi saya mau mengajak kita membaca sampai ayat yang ke-10. Karena saya merasa ini ada sesuatu yang penting di sini, ya. Karena kalau kita melihat LAI, Alkitab kita memisahkan antara ayat 1 sampai ke-7 lalu 8 sampai ke-10. Sehingga seolah-olah kita akan bisa berpikir bahwa ayat 8 sampai 10 itu tidak terkait dengan 1 sampai 7. Tetapi ketika saya mencoba melihat terjemahan lain dan saya melihat dari Complete Jewish Study Bible, ternyata dia menyejajarkan dari antara ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Jadi itu sebuah kesatuan dan itu penting di dalam penafsiran saudara-saudara. Dan saya bersyukur karena LAI menerjemahkan tidak lagi pemerintah. Kalau saudara pakai di Alkitab yang terjemahan lama masih kata pemerintah ya, betul? Ya, tiap-tiap orang harus tunduk kepada para apa di terjemahan lama? Pemerintah. Terjemahan baru sudah nggak pakai kata pemerintah, kuasa, penguasa ya. Orang-orang yang penguasa. Jadi pemerintah dan penguasa berbeda saudara-saudara. Kalau penguasa bisa, nanti saya akan menjelaskan mengapa terjemahan itu dirubah dan sejarahnya bagaimana. Jadi penerjemahan itu juga ada permasalahan di sana saudara-saudara ya. Saya akan bacakan buat setiap kita di dalam terjemahan baru. Kepatuhan kepada pemerintah, judulnya masih pemerintah ya. Karena memang ini berbicara tentang pemerintah Romawi pada masa itu. Ya. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang ada di atasnya. Sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu siapa yang melawan penguasa, yang melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab orang yang berbuat baik tidak usah takut kepada pemimpin, kecuali orang yang berbuat jahat. Maukah engkau hidup tanpa takut kepada para pemimpin? Perbuatlah apa yang baik dan engkau akan beroleh pujian darinya. Karena ia adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Namun jika engkau berbuat jahat, takutlah kepadanya. Karena tidak percuma ia menyandang pedang. Ia adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita tunduk bukan saja karena murka Allah, tetapi juga oleh karena hati nurani kita. Itulah juga sebabnya kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang wajib kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun kecuali kasih kepada satu sama lain. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Sebab perintah berikut, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan perintah lainnya sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kalau kita baca langsung kita lihat ini menyatu, tidak terpisah saudara-saudara. Saudara-saudara, ketika saya membaca dari seorang penulis sastrawan Indonesia yang bernama Alif Danyang Munci, bukan seorang Kristen, bahasa kerennya adalah Remi Silado. Dia almarhum, dia penulis banyak novel di Indonesia. Suatu hari dia diundang di dalam penerjemahan karena dia ahli sastra dan ahli bahasa Arab, bahasa apapun dia ahli saudara-saudara di dalam penerjemahan. Dan dia mengkritik bagian ini karena waktu itu yang mengundang LAI. Dan dia mengkritik karena terjemahan digunakan untuk kata exousia, LAI mengikuti tradisi penerjemahan dari Belanda menggunakan kata pemerintah. Ya,
Mengapa ini penting? Kalau kita belajar yang namanya teori-teori postkolonialisme, jadi ternyata di dalam sebuah kolonialisme, agama sering digunakan untuk membangun narasi dan keyakinan supaya rakyat tunduk kepada pemerintah. Dan digunakan penerjemahan yang betul memang konteksnya pemerintah, tetapi puji Tuhan LAI mendengarkan berubah menjadi penguasa, saudara-saudara ya. Sehingga apa? Ali dan yang Munsi mengkritik karena sebetulnya penerjemahan ini akan berpihak awalnya kepada VOC. Karena waktu itu kekristenan menjadi satu agama penjajah karena menunggangi kapal-kapal penjajah. Dan akhirnya diterus untuk pemerintah selanjutnya. Maka didukung untuk membayar pajak, tunduk, tidak boleh lawan. Sehingga kekristenan bisa diatur saudara-saudara menjadi sebuah kesadaran. Dan ini berbeda ketika kita berbicara penguasa walaupun nanti kita konteksnya pajak. Maka hari ini sebetulnya teori-teori kritik terhadap penerjemahan itu mulai juga didengarkan saudara-saudara. Dan inilah yang saya pelajari dan saya bersyukur. Awalnya saya mau mengkritik ternyata sudah dibetulin saudara-saudara ya. Ketika saya baca terjemahan baru, ketika saya search di internet kok kayaknya masih loh kok di terjemahan baru udah penguasa. Dan kita bersyukur ya ternyata penerjemah Alkitab kita mau merevisi. Dan itu hal penting. Mengapa? Karena kata eksosia di bagian yang lain tidak diterjemahkan pemerintah. Karena aneh kalau diterjemahkan pemerintah, saudara. Walaupun konteks bagian ini berbicara tentang pemerintah. Ya, tapi begitu ditundukkan pemerintah, ada kata tunduk, seperti tunduk dengan Tuhan, ayat ini mudah sekali di-abuse untuk membuat orang-orang Kristen tidak berani melakukan kritik dan meneriakkan keadilan di tengah ketidakadilan yang terjadi di negara kita. Betul? Nah, ini kita perlu pelajari ya. Saudara-saudara, sehingga akhirnya agama digunakan justru untuk seperti kritik dari Karl Marx, candu, untuk membodohkan, tidak ada perlawanan, tidak ada kritik. Sehingga ketika kita membaca ayat ini tidak hati-hati, kita berkesimpulan seperti itu. Ya, godly citizen berarti dia tunduk. Tapi kita harus berhati-hati karena ayat ini punya konteks, betul? Konteks itu berbahaya saudara-saudara sehingga ada seorang ahli Alkitab evangelical yang bernama Craig S. Keener mengatakan apa? Ketika kita mengetahui tulisan-tulisan Paulus, itu tulisan yang digunakan spesifik untuk sebuah konteks. Konteks tertentu yang kita harus lihat konteksnya, nggak sembarangan pakai di dalam konteks sekarang, betul? Ya, ada ayat tertentu, wanita kalau di gereja lu diem, nggak boleh ngomong. Ketika di sini ada yang cerewet, wanita diem, ada Paulus ngomong. Wanita diem, tunduk kepada pria, nggak boleh ngomong loh. Itu konteksnya jemaat Korintus. Yang wanita-wanitanya dominan, yang benar-benar pria-pria nggak diberikan kekuasaan. Dan dia karena merasakan kebebasan di dalam Kristen, wah dia merasa kesetaraan dan segala macam. Paulus ngomong dan negur, oke? Ya. Jadi ada konteksnya saudara-saudara. Dan konteks sangat penting di dalam pembacaan Alkitab. Saya punya adik bimbing, dia mengerjakan, dia pinter banget, sekarang lagi S3 ya, bidang hukum internasional, dapat scholarship. Dan ternyata waktu dia lulus S1, saya minta dia. Jadi saya sudah hobi meminta orang tes kejiwaan dari dulu, konseling dari dulu. Karena saya merasakan baiknya, nggak harus lu nggak sehat, tapi ketika engkau dikenal. Dan ketika dia mengerjakan satu tes yang namanya tes MMPI, biasanya di MMPI itu dilakukan pertanyaan bisa ditanya 4-5 kali, tapi tempatnya beda-beda. Sehingga dia bingung ketika jawab itu, dia lupa jawaban sebelumnya apa. Dan akhirnya dia sadar karena dia suka habis lulus dulu mengerjakan UNAS. Dan UNAS kadang-kadang ada pertanyaan, kalau nggak yakin jawabannya dijawab random. 1A, B, C, D. Salah satu benar lumayan saudara-saudara. Tapi kalau itu dikerjakan di dalam konteks pertanyaan psikologi, Anda sakit jiwa. Ngerti ya? Karena itu pertanyaan yang diulang itu untuk menunjukkan kamu konsisten nggak? Atau kamu ragu, kamu unstable, kamu tidak punya keyakinan gitu loh. Jadi konteks itu sesuatu yang penting. Ketika kita membaca sebuah teks, ketundukan kepada pemerintah, kita harus lihat ketundukan konteks pada saat itu apa. Ketika kita membaca ayat, kita ngomong-ngomong sama orang, contohnya kita membaca ayat perceraian, kita juga harus hati-hati. Karena kalau nggak hati-hati, terjadi problem di sana. Ada seorang anak muda, dia bergumul karena papa mamanya divorce. Dan ketika divorce, dia ragu dan dia ketakutan untuk menikah. Suatu hari dia berdoa, Tuhan aku udah gak mau pacaran yang lama-lama, yang pacaran gak jelas. Kirimkan aku seorang pria yang betul-betul
cinta Tuhan, takut akan Tuhan dan benar-benar mau membangun gereja, membangun keluarga. Itu saya membangun gereja dulu, saudara-saudara. Ya, ketika mau dia itu, akhirnya dia berdua, dia ketemu satu pria, saya membimbing sesuatu anak, bukan anak kita, bukan anak di sini, dia divorce. Dia waktu awal memulai pernikahan dia nggak tahu, nggak ada bimbingan, dia mau bertobat, dia menikah dengan baik-baik, dia merubah hidupnya, tapi karena tidak ada yang membimbing bertahun-tahun, akhirnya ketika dia mau memperjuangkan lagi, sampai di konseling udah tes, dia masih mau berjuang tetapi pasangannya tidak mau lagi berjuang sehingga akhirnya dia menceraikan sebetulnya sudah, tapi karena pasangannya sudah tidak mau diperjuangkan. Dan ketika itu dia berpikir bahwa sudah aku tidak mau menikah, aku belajar konten, padahal masih muda, konten dengan diriku termasuk trauma. Dia mengalami terapi, dia di konseling, ya. Dan suatu hari ketika ketemu, begitu cewek ini doa, cowok ini yang datang. Ya, mati nggak? Tuhan tolong, datang nyambung mereka. Dan cewek ini pergi satu gereja yang cukup membaca ayatnya tidak pada konteksnya. Langsung bilang, kamu ini dikutuk. Karena Tuhan benci perceraian. Banyak teman-temannya. Di situ dia mulai ragu. Dia mau tanya, cowoknya juga kasihan. Saya bilang, aku kayaknya gak jadi kok. Karena kayaknya udahlah aku sendiri aja. Saya bilang ketika kamu berani itu karena kamu serius memikirkan pernikahan. Sehingga kamu tidak macam-macam. Itu justru value yang perlu untuk orang mau menikah. Dia takut, dia mikirin, dia serius. Memang tidak ideal kamu menikah setelah bercerai. Tidak ideal. Tidak ideal. Tapi realita itu ada. Ya, ada yang unideal lagi, menikah habis perceraian, free sex. Saudara, dia masih muda, gampang jatuh sekali di dalam dosa. Masa lalunya berantakan, gimana? Ya, unideal. Adakah anugerah Tuhan buat orang-orang seperti itu? Ya, dan ketika itu saya bicara sama mereka dan mereka khawatir bagaimana ini. Mereka serius saudara-saudara, mereka sama-sama tes psikologi, di konseling, beresin luka keluarga, sama-sama mau belajar dengan benar. Mau dibimbing, bahkan tanya boleh gak aku dibimbing secara personal untuk pernikahan mereka, saudara-saudara. Lalu ketika itu dia bilang ada ayat ini yang dibacakan aku oleh orang-orang di gerejaku. Tuhan benci perceraian. Saya bilang Tuhan benci perceraian, bukan Tuhan benci orang bercerai, betul ya. Saudara, Tuhan benci perceraian karena Tuhan cinta kamu. Tuhan cinta keluarga kayak saya sayang anak saya. Ketika anak saya bercerai, hati saya hancur karena saya tahu orang yang bercerai. Nggak ada yang nggak hancur, betul? Hancur saudara-saudara. Di situ saya benci kenapa ada perceraian. Tapi cinta saya, kebencian itu karena cinta saya yang besar kepada anak saya. Wajahnya lega saudara-saudara ya. Oh gitu, jadi aku tetap bisa berharga. Tidak ideal, unideal. Perlu banyak yang diberesin karena satu korban keluarganya habis cerai. Satunya habis cerai. Dan satu melihat pasangan yang juga bercerai. Tidak mudah, tapi ketika kamu mau ada anugerah Tuhan di dalam ketidaksempurnaan saudara-saudara. Tapi jangan setelah ini bilang, oh ya gitu kalau ada anugerah Tuhan jadi gua nikah gak apa-apa aja. Coba-coba nanti setelah itu cerai karena ada anugerah Tuhan. Itu enggak gitu cara mikirnya saudara-saudara ya. Jadi ketika ayat itu digunakan di dalam konteks salah pembacaan itu berbahaya. Kadang-kadang bisa violence terhadap orang lain. Maka kita berusaha fair terhadap ayat ini saudara-saudara. Dan ketika kita melihat ayat ini, sebetulnya background dari kitab ini adalah orang Yahudi itu diusir oleh dari Roma pada masa itu oleh Kaisar Claudius. Jadi ketika orang Yahudi dibuang, nggak boleh masuk Roma. Karena orang Yahudi itu punya mentalitas yang cinta keyahudian begitu kuat, yang berani melawan. Karena di dalam sejarah mereka juga berhasil merdeka melalui Yudah Makabe. Mereka berhasil mengalahkan Romawi, pernah saudara-saudara. Sehingga spirit itu pernah ada. Pernah ada hero di dalam sejarah mereka. Yudah Makabe yang berhasil mengalahkan Roma. Sehingga sebuah sikap perlawanan itu kuat terhadap orang Romawi. Maka orang Yahudi diusir dari Roma. Dan ketika diusir dari Roma, saudara-saudara, orang Kristen Yahudi ikut. Jadi akhirnya gereja Roma isinya orang-orang Kristen, Gentiles. Bukan Yahudi tambah banyak, orang Yahudi nggak ada. Tapi 5 tahun kemudian ada kebijakan baru dari Kaisar yang membuat orang Yahudi bisa kembali ke Roma. Dan ketika kembali ke Roma, dia menjadi minoritas.
Karena orang Roma sudah orang Gentiles. Maka kalau kita lihat Roma, Paulus mengkritik orang-orang Gentiles, orang-orang bukan Yahudi di Roma. Kamu jangan merasa dirimu sombong. Kamu itu sebetulnya zaitun liar yang ditempelin ke dalam iman daripada Abraham. Kamu kalau nggak ada orang Yahudi, nggak ada orang Kristen gitu loh. Karena orang Yahudi tertindas. Nanti kalau sebaliknya, gue Yahudi, lu Kristen apaan? Paulus akan ngeritik itu saudara-saudara. Jadi Paulus mengkritik yang salah. Ya. Dan ketika dia tertindas saudara-saudara, disitulah mulai mungkin Paulus mau memberikan sebuah pengajaran buat mereka. Karena ini mulai Kaisar itu ada generosity. Betul? Menerima mereka kembali sebagai warga negara. Sebagai bangsa saudara-saudara. Dan kalau saudara tahu ayat ini ditulis itu 5 tahun sebelum Nero. Jadi belum terjadi pembantaian besar orang Kristen di tangan Kaisar. Kalau terjadinya pembantaian besar berbeda saudara-saudara. Jadi kita harus lihat kapan itu ditulis. Ya, ketika kamu menulis I love you ketika pacaran, sama ketika kamu mau cerai 3 kali kamu tetap I love you, beda saudara-saudara. Ya, itu konteksnya beda, sama-sama I love you. Sama-sama tunduk kepada negara, tapi konteksnya apa? Kondisinya apa? Maknanya menjadi berbeda. Maka di dalam penafsiran, itu di dalam budaya postmodern, mereka sangat memperhatikan konteks. Karena kata-kata tidak bisa terlepas di konteks. Suatu hari terjadi keributan di kalangan para pelayan Injili, karena mereka mengatakan, wah kata healing itu adalah New Age Movement. Karena New Age Movement percaya alam menyembuhkan, tubuh menyembuhkan, kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Kata healing itu New Age Movement gitu ya. Wah ini teolog yang hebat sih ya, mau lihat. Tapi ternyata ada seorang bapak yang ngomong kata healing itu adalah kata bahasa keren anak Jakarta yang lagi stres pengen lega dikit. Saudara-saudara, ya kadang-kadang orang kalau ada kait apa itu New Age, suruh meditasi juga gak mau saudara-saudara. Ya, jadi ini konteksnya berbeda di dalam ayat itu. Ketika kita lihat itu, ternyata surat ini ditulis sebelum terjadi pembantaian besar orang Kristen. Masa kalau pembantaian besar orang Kristen, ya udah taatilah Nero seperti dia Tuhan. Kira-kira gitu gak? Enggak. Makanya hati-hati karena ayat ini bisa digunakan untuk menekan kita di dalam ketindukan yang bodoh terhadap sebuah kekuasaan. Bukan berarti kita melawan kekuasaan, no. Karena Tuhan juga mengajarkan di dalam konteks tertentu ketundukan yang bahkan menganggap pemerintah atau penguasa itu dari Tuhan dan wakil Tuhan ada. Ya. Kalau nggak mungkin. Gereja mula-mula melawan untuk sujud kepada patung Kaisar sampai mereka rela mati, betul? Ada perlawanan, ada keberanian. Ketundukan Kristen bukan ketundukan yang buta. Ya, tapi ayat ini di dalam konteks seperti itu. Dan ketika ayat ini ditulis, orang Yahudi itu sedang mempersiapkan diri untuk melawan Kaisar Romawi. Dan kekristenan harus memposisikan diri. Karena nanti kalau saudara lihat pada tahun ke-70 akhirnya terjadi, saya lupa tahunnya, setelah 70 pemberontakan oleh yang namanya Simon Bar Kokhba. Dan dia dinyatakan sebagai Mesias orang Yahudi oleh seorang rabi yang bernama Rabi Akiva. Dan Rabi Akiva dan Bar Kokhba ini mengajak orang Kristen, ayo berperang dan ini Mesias kita. Dan orang Kristen mundur dan menolak. Karena dia mengakui Mesiasnya Tuhan dan Tuhan tidak menempuh jalan militer untuk mengalahkan kekuasaan. Bukan tidak menempuh jalan perlawanan, tunggu dulu ya. Ya, jelas ya di sini. Maka di sini Paulus memberikan posisi gereja. Pada saat itu karena terjadi Judean Revolt, revolusi dari orang-orang Yahudi, gereja masih sangat kecil, masih sangat rentan, tercabik-cabik, sama Yahudi dimusuhin, sama Romawi dimusuhin. Jadi dia harus menjaga kawanan ini saudara-saudara. Dan di situ dia memilih jalan pasifis. Yaitu anti peperangan. Kalau nonton film Hacksaw Ridge itu pasifis. Dia nggak perang. Jadi dia akhirnya perang coba ngambilin mayat saudara-saudara. Itu perang yang luar biasa juga ya. Pada saat itu Paulus menempuh jalan untuk gereja mula-mula sebelum kejadian Nero, sebelum pembantaian Nero untuk memilih jalan menunjukkan kasih kepada pemerintah termasuk pada orang Yahudi. Itu pilihan jalan gereja.
Jadi bukan meneriakkan keadilan tapi menunjukkan kasih kepada setiap orang. Dimulai dari apa? Orang Yahudi, orang Yunani Kristen menunjukkan kasih kepada Yahudi. Maka kalau kita lihat baca Alkitab baik-baik, ketika Roh Kudus datang, Jew and Gentiles dipersatukan dalam kasih Kristus. Setelah Jew and Gentiles, Yahudi dan non-Yahudi baru keluar ke negara. Negara bisa melihat cinta, penerimaan, penghormatan daripada orang-orang Kristen. Ini misi daripada Paulus yang memilih jalan non-violence dan memilih jalan pasifis pada saat itu. Ya, setelah itu nggak tahu karena Paulus sudah meninggal ya. Setelah itu kita lihat gereja bagaimana posisinya saudara-saudara ya. Jadi sebagai orang Kristen kita nggak bisa berdasarkan satu konteks kita memutuskan saudara-saudara posisi. Apalagi kalau kita membaca konteks ini lebih dalam. Konteks ini sebetulnya ada sebuah dignity dan kehormatan dan perlawanan. Nanti saya akan ajak kita baca. Ya. Saudara-saudara, maka seorang penulis tadi Kenner mengatakan apa? Kenner mengatakan bahwa dulu Bonhoeffer seorang Jerman theologian, dia seorang pasifis. Ketika belum terjadi Hitler berkuasa, dia seorang pasifis yang anti perang, nggak mau perang saudara-saudara. Tapi karena dia theologian yang hebat, dia orang Jerman bukan orang Yahudi, dia dapat kesempatan dia lari dari Jerman karena dia nggak suka ketika Hitler berkuasa saudara-saudara. Tapi ketika dia menikmati kenikmatan, dia merasa berdosa dan bersalah. Akhirnya dia balik ke Jerman saudara-saudara. Ya, seorang pasifis ini akhirnya berpartisipasi di dalam plot untuk melawan Hitler. Ya, karena dia melihat ini bahaya nih kalau nggak dilawan. Dan dia mengatakan kalau kamu lihat seseorang di sebelahmu nyetir mobil, ya, dan dia mau nabrak orang-orang yang nggak bersalah di pasar. Dan sebagai orang Kristen gue akan apa? Gue akan berusaha dengan sekuat tenaga rebut dan berjuang untuk merebut setir itu. Kalau kamu bilang, udah Tuhan kehendakmu yang jadi, ya udah nabrak kamu tolong mereka cacat. Iya kalau kamu tolong mati semua gimana? Ini Bonhoeffer. Maka di kalangan teologian, Bonhoeffer pada zaman itu dianggap seorang teologian yang berani bersuara, mempertaruhkan kebahagiaan dan nyawanya. Karena 3 hari sebelum Hitler kalah, dia digantung. Saudara-saudara. Wah, ini dihormati ya. Saya kalau lihat rektor saya cerita tentang Bonhoeffer, pendeta Yakub Susada, wah ini orang yang luar biasa. Seorang teolog bukan Yahudi, tapi berani bersuara melawan kekuasaan. Sebagai informan yang akhirnya ketangkap dan mati. Tapi dia adalah seorang pasifis yang akhirnya memilih, aku memang perang. Makanya di dalam etika Kristen seru loh belajar. Nanti perang boleh atau nggak boleh. Boleh dalam dasar apa, bela diri boleh atau nggak boleh. Ya. Bagaimana ketika perang dengan yang lain. Perang itu seperti apa, itu ada etika ya. Kalau belajar teologi kita belajar gituan saudara-saudara. Itu juga seru saudara-saudara. Ya. Maka seorang ahli juga mengatakan yang bernama David Eidson, seorang Yahudi. Dia mengatakan apa? Ini bukan berarti bahwa kita harus mentaati hukum-hukum jahat dari totalitarian regime. Ya. Enggak. Karena ada ayat kita harus mentaati Tuhan bukan manusia. Kalau hukum negara berlawanan dengan hukum Tuhan. Ya. Makanya orang-orang Kristen pada masa itu ketika dia suruh sujud kepada kaisar, mereka tidak sujud semua. Dan akhirnya mereka dibantai habis. Mereka berani. Mereka menyerahkan nyawanya. Tidak melawan pada masa itu. Dan kita juga lihat Yesus. Yesus harus mati di dalam hukum negara yang tidak adil. Tetapi Yesus mati bukan sebagai pengecut. Walaupun dia kelu, tapi Yesus ketika ditampar. Makanya kadang-kadang ada guyon. Kalau kita ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ternyata ketika Yesus ditampar, pipi kirinya nggak dikasih. Betul ya? Ya kan? Saudara lihat, ketika Yesus ditampar, Yesus ngomong apa? Katakan kepada salahku, mengapa engkau menawar aku? Orangnya gak jadi nampar habis itu. Walaupun habis itu dihajar habis. Ya. Jadi kekristenan bukan pengecut. Kekristenan seperti Yesus ketika berhadapan dengan keadilan. Dia sebagai orang benar yang tidak bersalah. Ketika mengalami ketidakadilan, dia berani bersuara. Mengapa engkau menampar aku? Jadi apakah ayat itu bertentangan? Tunggu dulu, saya tidak membahas di sini. Ya. Ya. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Yesus ditampar, enggak dikasih pipi kiri. Ya. Ada Gandhi lebih bisa menafsirkan ayat itu ya. Saudara-saudara ya. Saudara-saudara ketika membaca ini kita akan melihat ya. Disinilah kekristenan bukan agama yang
tunduk tanpa kekritisan. Tetapi juga kekristenan bukan agama yang mengajarkan kritis revelation. Karena kita juga melihat penguasa-penguasa itu tidak lepas dari kekuasaan Tuhan. Sovereignty of God, betul? Dan ini sesuatu yang sangat menarik, saudara-saudara. Ya. Di sini Paulus akhirnya ngomong apa? Jadi ternyata saudara-saudara, kenapa saya memasukkan ayat 8-10 seperti Jewish Study Bible di dalam rangkaian ini. Karena sebetulnya hukum yang satu, tulisan ayat 1 sampai ke 7 itu harus dijiwai ayat 8 sampai yang ke 10. Dan ini 8-10 saya sarikan dikatakan apa? Siapa saja yang mengasihi sesamamu, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Dan perintah lainnya, perintah sudah tersimpul dalam firman ini. Dan kasihlah sesama manusia seperti sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dan kalau kita lihat, buat apa takut kamu tidak berbuat jahat? Di ayat sebelumnya, betul? Dan tidak berbuat jahat itu adalah apa? Kasih. Jadi ketika dikatakan harus tunduk kepada pemerintah, harus membayar pajak dan segala macamnya, itu tidak bisa dilepaskan dengan kasih, keadilan, kebenaran Tuhan. Oke? Ini sesuatu yang penting. Dan sebetulnya ini adalah Jewish and Christian testimony. Dan di sini dia ngomong apa juga Paulus? Hey Yahudi, hey Christian, kamu gak beda value-nya. Karena orang Yahudi pada waktu itu ada seorang rabai, ya, rabai yang bernama Rabai Hillel, sebelum Yesus, di zaman Yesus, seorang rabai sudah mengajarkan ini. What is hateful to yourself, do not do to your fellow man. That is the whole Torah. The rest is just commentary. Semua yang kamu gak pengen orang lakukan terhadapmu, jangan lakukan kepada orang lain. Karena ini adalah isi Taurat. Jadi Paulus ngomong apa? Ini adalah testimony. Jewish or Christian. Kita sama ketika mengasihi sesama kita yang harus kelihatan. Sesuai dengan khotbah minggu lalu. Iman itu kelihatan. Ada testimony of faith. Dengan satu tindakan kasih yang bisa dilihat oleh tentara Romawi, oleh penguasa Romawi, tetapi juga oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang di sekitar mereka. Inilah yang sebetulnya Paulus mau menekankan. Jadi Paulus di sini lagi nggak fokus sama melawan kekuasaan yang jahat. Karena konteksnya enggak itu. Jadi dia mau fokusnya sebuah testimoni. Karena saudara-saudara, ketika kita meneriakkan keadilan terhadap orang-orang yang tidak adil, itu juga testimoni, betul? Testimony of love. Pasti Paulus akan berteriak dan bersuara. Ketika ada ketidakadilan dan kejahatan di sekitar kita. Termasuk ketika itu dilakukan oleh orang-orang beriman, orang-orang Kristen, saudara-saudara. Ini sesuatu yang menarik. Saya tidak lama hari ini. Ternyata ayat 1-5 berkata seperti ini. Orang yang berbuat baik tidak usah takut kepada pemimpin. Kecuali orang yang berbuat jahat. Saya langsung ingat ayat, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam konteks ketakutan akan penghukuman. Ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Penguasa berasal dari Allah. Jadi di sini Paulus mengatakan, nggak usah takut kalau kamu benar di hadapan penguasa. Karena penguasa ini dari Allah. Saudara, ini bahayanya gini. Saudara, ayat ini bisa disetir, oh penguasa dari Allah, aku dari Allah. Kok Johan ini hamba Tuhan loh. Memimpin sing loh. Ayat, bukan pemerintah kan, penguasa, asalnya dari Allah. Jadi kamu harus tunduk. Ayat ini mengatakan tunduk. Bahaya nggak? Hormati orang tuamu. Orang tuanya becek-becek kamu. Katain kau. Walaupun tetap menghormati. Ya. Tapi ayat ini bisa jadi abuse. Tapi saudara juga bisa membaca ayat ini. Penguasa dari Allah. Jadi di atas penguasa ini ada penguasa yang lebih besar. Yaitu yang kita percaya. Beda gak? Yang aku akan tunduk ketika penguasa yang sekarang meneriakkan hal yang tidak berhadapan dengan kuasa ini. Sekalipun aku mati, gue tahu siapa yang berkuasa. Yang gue ketika dia hanya bisa membunuh nyawa, dia bisa membunuh hidupku, tapi dia akan menghalangi penghakiman Tuhan yang dahsyat. Ini sebetulnya ayat keberanian yang dahsyat dari kekristenan. Ya, gak kepikir ya, keren banget ya. Jadi kamu gak perlu takut. Maka saya suka lagi orang-orang reform di Amerika membuat satu namanya, saya lupa, testimony of faith.
saya lupa namanya saudara-saudara, dan preamble-nya mengatakan gini ya. Di dalam dunia sekarang dipenuhi dengan orang yang memanfaatkan, melakukan ketidakadilan terhadap sesama, gini. Mereka berkuasa sehingga kita sulit hidup benar di zaman seperti ini. Tetapi dengan iman aku mengakui, judulnya Our World Belong to God. Walaupun penguasa-penguasa itu yang jahat berkuasa, our world belong to God. Karena suatu hari keadilan Tuhan akan datang menghadiri setiap orang-orang yang tidak adil terhadap sesamanya. Wah. Testimoni Our World Belong to God ini kumpulan dari penerus-penerus gerakan reform di Amerika bagi saya mengerti bagian ini. Jadi dikatakan apa? Penguasa hamba Allah yang harusnya bisa mendatangkan keadilan. Betul? Hamba Allah bisa sesat atau bisa nggak sesat. Jadi sebetulnya ayat ini tidak mendukung kekuasaan. Ayat ini memberikan mandat kalau Anda berkuasa di dalam negara, Anda harus sebagai wakil Allah yang menegakkan keadilan. Tetapi Anda hanya hamba Allah yang Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada penguasa-penguasa. Maka Tuhan mengatakan berhati-hatilah kalau engkau guru, kalau engkau pemimpin. Karena akan ada penghakiman Tuhan yang harus kau pertanggungjawabkan di dalam hidup. Jadi saya melihat ayat ini adalah sebuah keberanian. Tapi juga di saat yang sama ketaatan. Atas pemerintah, tapi melampaui itu. Karena pemerintah harusnya adalah hamba Allah yang mendatangkan keadilan. Sekalipun kadang pemerintah tidak orang Kristen. Tetapi ketika pemerintah itu ada general revelation, ada hati nurani, ada freedom, ada rakyat yang bisa berteriak ketika mengalami ketidakadilan. Sehingga dia tetap harus menciptakan hukum adil. Walaupun dia mungkin tidak mendasarkan hukum itu berdasarkan Alkitab kita. Tapi saudara tahu hukum itu perlu ada. Karena apa? Karena kebebasan orang lain. Ya, nggak mungkin kan? Saya bebas di ruangan ini. Terus saya naik kursi, saya injek James, saya injek satu-satu. Kan bebas. Kebebasan saya dibatasi kebebasan orang lain. Maka perlu ada hukum yang mengatur supaya kebebasan. Lihat saudara-saudara, bahkan kebebasan yang melandasi hukum didasari atas bagaimana kita memperlakukan orang lain. That is the Bible. Ya, bagaimana kita mengasihi sesama kita. Ya, jadi di sini kita bisa melihat dua mata pedang. Tuhan mengajarkan ketaatan terhadap negara dan Tuhan bahkan mengatakan negara Romawi melalui Paulus yang waktu itu tetap ada hukum-hukum yang adil yang mengatur masyarakat, betul? Karena kalau mereka nggak adil juga akhirnya pemberontak lebih banyak habis. Dan Paulus mengatakan itu juga wakil Allah dan juga mengatakan wakil Allah membawa pedang untuk menghukum orang-orang jahat. Tetapi ayat ini juga membuka ruang kita berani menyatakan bahwa negara, kepemimpinan, penguasa adalah hamba Allah dan bisa melakukan ketidakadilan. Dan sebagai orang percaya kita bisa berani tidak mentaati aturan-aturan yang membuat orang tidak dikasihi dan dicintai. Ya, amin, amin, saudara-saudara ya. Jadi Kristen yang lebih berani ya, saudara-saudara. Dan di sini dikatakan apa? Ketika orang-orang Yahudi kembali ke Roma, dia harus diwajibkan untuk membayar pajak kepada kaisar, membayar pajak kepada kaisar. Itu adalah sebuah kewajiban. Dan ternyata waktu itu Paulus mengatakan apa? Bayarlah kepada semua orang apa yang wajib kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat, saudara-saudara. Saudara, saya percaya ketika itu mungkin ya pajak itu masih make sense. Ya. Kalaupun masih tidak make sense gitu ya, di situ disuruh membayar saudara-saudara sebagai warga negara yang baik. Tapi kalau itu mulai ada ketidakadilan, saya curiga Paulus akan mengatakan yang lain. Saya kasih contoh, ini sebetulnya diambil dari ajaran Yesus. Berikanlah milik kaisar kepada kaisar dan milik Allah kepada Allah. Konteksnya beda. Ini ayat untuk ya kita bayar pajak ada ya di DPC online ya kalau salah ya saudara. Tapi konteksnya waktu itu adalah gini. Yesus itu dijebak sama orang Yahudi. Tuhan harus bayar pajak enggak? Karena apa? Orang Yahudi mau menjebak Yesus pada masuk itu ketika terjadi keadilan. Kalau Yesus mengatakan bayar pajak, maka
orang rakyat akan mengatakan, oh berarti lu pro pemerintah yang tidak adil. Tapi kalau Yesus bilang nggak bayar pajak, panggil Romawi. Tangkep tuh, bunuh tuh penjahat negara. Karena dia mengajarkan tidak menghormati kaisar. Dan di situ Yesus dengan sangat cantik dan indah, berilah milik kaisar kepada kaisar dan milik Allah kepada Allah. Diam orang Yahudinya, saudara-saudara. Ada penafsir yang mengatakan, memberanikan lebih dalam lagi, apakah perpajakan dan ketidakadilan adalah hak kaisar? Ada penafsir-penafsir yang mengatakan itu. Ya. Tapi kalau ini tidak bisa berkata dengan negara kita tidak adil, saudara-saudara. Kan kalau sempat ada kasus-kasus itu oknum. Tetap ada yang berjuang, yang sedih karena oknum-oknum tertentu di dalam perpajakan yang tidak adil. Sehingga orang mulai tidak suka dengan itu. Ya. Tapi kalau penjajahan berbeda. Jadi konteksnya berbeda dan saat ini Paulus bayarlah. Mungkin Paulus melihat oke, sedikit tidak, tetapi sebuah kesaksian supaya mereka mengerti value Christianity beda. Karena apa? Di ayat ini luar biasa lebih berbeda saudara-saudara. Ternyata saudara-saudara orang yang percaya pada masa itu, budaya kuno pada masa itu adalah menekankan akan obligation itu apa ya? Kewajiban. Reciprocity itu timbal balik. Ya. Sebagai sebuah, nggak boleh kamu hutang, kamu harus bayar. Kamu harus bertanggung jawab sebagai warga negara, bayar. Lalu juga ada timbal balik. Kalau orang pinjemin kamu perhatiin. Kalau orang menghormati kamu dan memang layak dihormati, hormatin. Ada timbal balik. Tapi Christian value oleh Craig S. Kenner mengatakan ini. Tetapi Paulus lebih lanjut mengajarkan Christianity. Mengajarkan bukan hanya obligation. Obligation itu level bawah. Tapi love yang memberikan tanpa kamu harus mengembalikan. Maka kalau Anda hari ini cuma menjadi orang Kristen yang membayarkan hak dari karyawan Anda, that's good. Tapi Christianity more than that. Hanya cuma kewajiban. Oh, pasaran made di dalam wilayahku adalah 600. Kalau bisa gue diskon sedikit lah. Kan gue pinter ngomong. Tapi kalau kita memberikan hak dia yang segitu, that's good. But Christianity more than that. Bukan berarti engkau harus menggaji lebih. Tapi engkau harus memperlakukan dia kalau engkau gak bisa ngaji lebih. Perlakukan dia sebagai manusia sesamamu yang harus merasakan cinta Tuhan melalui hidupmu. Di dalam keadilan yang nyata di dalam hidupnya. Maka ketika saya mempunyai maid dulu, saya perlakukan dia sebagai sesama. Kita sering ajak kadang-kadang ketika dia makan di meja bareng sama kita. Ya. Saya sudah ceritakan, kalau dia lewat selalu ngesot gitu ya. Ngapain lu ngesot? Saya tiduran dia gak berani lewat, nunggu saya berdiri. Karena itu budaya yang ditekankan sejak zaman pendadah. Orang yang lebih bawah harus posisinya lebih bawah. Angkat derajat mereka. Angkat nasib mereka. Ya, di zaman saya, saudara-saudara, kasihan banget. Mamanya jadi maid-nya mama saya, anaknya jadi maid saya. Nanti cucunya jadi maid anak saya, saudara-saudara. Bagaimana kita bergerak untuk cuma tidak mendatangkan keadilan dan kasih. Tapi mengandalkan kebenaran kasih sehingga dia bisa merasakan. Maka saya juga pernah ceritakan, kami dulu gak punya mobil. Tapi kami melihat maid kami punya struggle. Dia pengen jadi guru. Saya sama Cimel berdoa untuk Tuhan berkati kami tiap bulan. Supaya kami bisa menguliahkan dia sehingga bisa jadi guru. Sayangnya tahun kedua dinikahi sama orang tuanya, saudara-saudara. Sejak itu kami juga kecewa, saudara-saudara ya. Karena kasihan sekali harus pergi dan karena akhirnya pupus harapan untuk menjadi guru, saudara-saudara. Ya, tidak cukup. Maka ketika ada Onesimus, ada ayat dia budak, diangkat makan bareng bersama gereja mula-mula. That is Christianity. Tidak hanya kewajiban. Maka kita harus belajar praktek setelah pulang ini. Ketika ada orang yang bekerja kita, sahabat kita, kewajiban kita ini. Bagaimana kita bisa, tidak hanya kewajiban kita melakukan sebagai atasan, sebagai bawahan. Dia, bos saya harus bertanggung jawab. Tapi saya tidak hanya bertanggung jawab. Bagaimana saya bisa menunjukkan dia bahwa saya mengasihi dia. Yaitu saya melakukan, bukan hanya tanggung jawab, tapi kasih di sana. Banyak orang bodoh. Ketika dia mengatakan, ya udah gue dibayar gini, gue kerjaan gini. Dia gak berani ambil lebih.
take extra mile. Bahkan orang dunia udah tahu ketika kamu ambil take extra mile. Semua kemampuan, tanggung jawab yang kamu ambil tidak akan pernah lepas dari tubuhmu. Dan disitulah menjadikan kamu orang-orang yang kuat, berhasil, punya kecerdasan yang orang-orang gak kerjain. Ada anak yang kerjanya, gue digaji ini tapi gue serabut ini. Saya bilang, kamu gak sadar setelah 1 tahun kamu punya kemampuan tidak hanya administration. Betul? Memang gajimu tidak seperti itu. Tapi lihat kemampuan. Setelah kamu itu, kamu gak sadar. Kamu punya confidence. Kamu bisa ngurusin ini, kamu bisa ngurusin. Kamu udah 3 loh. Dan setelah itu terbuka untuk Tuhan bukakan kalau sudah waktunya. Tuhan bebaskanlah. Dan ketika orang berjumpa dengan kamu, dia akan tahu kemampuan yang ada di tubuhmu. Karena kamu melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Kembali ayat itu juga bisa digunakan untuk violence. Karena banyak institusi Kristen memiksa orang terus pakai kata pelayanan. Lah itu kurang ajar. Sehingga banyak orang dengar kata pelayanan. Udah gak begitu indah. Tapi untuk violence ketika supaya tidak bisa bayar lebih baik. Ya, itu bukan value dari Christianity, saudara-saudara. Jadi di bagian ini dikatakan bahwa apa? Paulus tidak mempercayai bahwa Kristen harus selalu setuju dengan government. Ya. Tetapi dia mau orang-orang Kristen menjadi sebuah model seorang warga negara yang baik. Bukan berarti dia tidak harus mendatangkan keadilan dan menginjili orang. Ya. Tetapi kita harus tahu bahwa audiens di situ berbeda dari demokrasi sekarang, saudara-saudara. Sekarang ada ruang banyak untuk kita berkarya, betul? Bahkan dulu saudara-saudara di zaman saya punya cita-cita yang bodoh. Kalau menurut orang tua saya, ketika saya lihat ada tentara, saya nonton film Rambo, saya bilang, saya pengen jadi tentara. Semua orang tetangga saya, keluarga saya yang sipit ketawa. Kenapa enggak waktu saya tentara mereka ketawa SD. Tentara setelah SMA saya baru sadar, itu mustahil zaman saya. Habis loh, gitu kan. Tapi sekarang saudara-saudara, mulai ada ruang terbuka. Dan celakanya, jujur, keresahan saya adalah ketika saya membaca buku-buku, jarang buku-buku dari kelompok evangelical ataupun reform di Indonesia yang bersuara untuk sejarah bangsa ini, permasalahan sosial, permasalahan politik, jarang. Saya belajar violence terhadap suku ras keturunan Tionghoa. Sejak tahun ini, korban sekian. Dari seorang pastor Katolik yang bernama Sindunata. Dia menulis sebuah novel yang berjudul Putri Cina. Yang dia menjelaskan sejarah pembantaian di kota apa? Ras. Etika Jawa ditulis seorang pastor Katolik yang bernama Frans Magnus Suseno. Seorang Jerman yang sudah punya kasil datang ke Indonesia, suka nonton wayang. Dan melepaskan kewarganegaraan Jerman. Jadi seorang penulis menulis sebuah buku Etika Jawa. Ya. Banyak orang Kristen itu suka ayat, berdoalah kesejahteraan ke kota di mana kamu dibuang. Itu orang Israel di Babilonia. Kita lahir di sini saudara-saudara. Kita bukan dibuang. Ya. Maka saya tertarik mempelajari ilmu-ilmu sosial, history, sastra. Ya, puji Tuhan ya. Di gereja kita juga ada kan dulu politician ya. Yang akhirnya bersuara, bisa kelihatan, orang bisa melihat ada orang Kristen yang melakukan keadilan, yang membangun kota ini. Dan dikenal dan dirindukan tidak hanya orang percaya. Saudara-saudara, kita harus terbuka untuk bagaimana bersumbang sih sebagai warga negara yang baik. Dan Sindunata mengatakan seperti ini. Ketika dulu orang Tionghoa itu di China, dia sangat kuat dengan filsafat politik, betul? Konfusianis, art sangat luar biasa, betul? Tapi begitu masuk di Indonesia, semua disekap, lu cuma bisnis. Karena bisnis itu menjadi sebuah ladang uang untuk terus dikeruk sehingga engkau kehilangan identitas, seni, politik, keindahan sastra. Kita cuma diajarin orang tua, udah yang penting lu cari duit, nikah, punya rumah, punya anak, punya cucu, selesai. Dan kalau kamu gak punya duit, belum nikah, sengsara hidupmu. Usia berapa? Kalau sudah nikah, belum punya anak, sengsara juga hidupmu. Udah punya anak belum? Kalau sudah punya anak, cewek, sengsara juga hidupmu.
Kapan cowoknya supaya lengkap, ya kan? Value kita apa? Anak saya tanya, Papa pengen aku apa? Jadi orang kaya. Papa pengen kamu jadi berkat buat banyak orang. Gak peduli kamu kaya, gak kaya. Karena itu tidak nunggu kamu kaya. Amin. Semoga ini menjadi panggilan sebagai warga negara yang baik, saudara-saudara. Sehingga kita tidak menjadi seperti yang dikhawatirkan oleh Hannah Arendt, seorang Yahudi yang mengkritik seorang Jerman. Mungkin Kristen, saya belum meneliti, namanya Eichmann. Orang yang baik, orang yang sederhana, yang menghidupi kehidupan sederhana. Papa yang baik, gak kasar sama anak. Suami yang baik, tetapi tugasnya mengirimkan ribuan orang Yahudi untuk di kamar gas untuk dihabisin. Dan ketika itu dia melakukan, kan memang tanggung jawab sebagai warga negara yang harus berkuasa. Jerman kalah aja, makanya kalah gue jadi penjahat. Kalau gue gak kalah, gue jadi pahlawan. Dan di sini Arendt mengatakan ini adalah sebuah banality of evil. Kedangkalan kejahatan yang sangat dangkal, yang paling mengerikan. Karena apa? Ini adalah evil yang dihasilkan karena kamu gak mau berpikir keras. Kamu yang tidak mau serius memikirkan kehidupan. Tidak mau bahkan ketika kamu memikirkan kejahatan itu. Kenapa gue harus berbuat jahat? Alasannya apa? Ini adalah banality of evil. Maka kata banal digunakan kembali oleh Heidegger untuk mengkritiki masyarakat kontemporer yang cuma hidup menjalani hidup saja. Gue kerja, gue nikah, gue punya uang. Ya udah gue itu setelah itu mati. Kamu memiliki kehidupan yang banal. Dan Christianity tidak berbicara tentang banality. Menghidupi keseharian dengan sebuah makna bagaimana gue bisa mencintai orang. Dan orang bisa mencintai kasih Tuhan melalui bukan penginjilan hanya dengan kata-kata. Melalui karyaku di dalam kehidupanku. Maka saya senang pendeta Yohan Candawasa pernah mengajar di kelas Reform. Dia mengatakan seperti ini. Apakah ketika kita percaya tujuan orang Kristen begitu percaya Yesus cuma masuk surga? Kalau masuk surga udah aja begitu mati percaya masuk surga. Udah dikirim. Untuk penginjilan selesai masuk surga. Tujuan orang Kristen adalah ketika penebusan Allah yang sempurna dikerjakan. Ketika ada ketidakadilan, ketika tidak ada shalom. Dan orang-orang Kristen harus mendatangkan shalom di bumi ini. Sehingga kita bisa menyanyikan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Saya kalau nyanyi lagu itu sedih. Muliakan raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasanya atas kita. Ada keadilan yang ada di tengah dunia yang hancur. Ada kasih yang ada di tengah orang memanipulasi. Ada kasih yang nyata bila dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Atasan kita, rekan kerja kita, orang yang bekerja di bawah kita. Maka apa yang bisa kita lakukan, saudara? Saya akan akhiri khotbah saya, saudara. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mari kita mulai peka dan mencoba melampaui regulasi fair dan baik. Dengan prinsip kasih terhadap sesama. Kalau Anda punya atasan, aku sudah fair enggak? Bagaimana aku bisa mengasihi dia? Bukan cuma fair. Amin. Kalau Anda punya sesama, aku udah fair enggak sama temanku? Kalau udah, gimana aku bisa mengasihi dia? Kalau Anda punya bawahan, aku udah fair enggak? Kalau udah fair, udah adil, bagaimana kasih itu bisa dirasakan oleh mereka? Berani berkorban memperjuangkan keadilan di dalam kasih terhadap sesama. Ketika ada yang tidak adil, di mana? Di rumah nggak ada adil, suara. Ya, ketika kita tidak adil mendengar cerita anak kita, terima. Kadang-kadang kita juga nggak adil, karena ketidakadilan sudah menubuh, saudara-saudara, di dalam hidup kita. Maka kita juga terima. Ketika kita tidak adil terhadap pertemanan kita terima. Ketika kita lihat tidak adil dalam sistem kita, ketika ada teman yang nggak adil, kita kasih tahu dia nggak adil. Ya, saya ketemu satu anak muda, dia kaya banget, bukan anak sing, walaupun anak sing pasti ada yang kaya ya. Ketika dia sedih karena teman-teman SMA menghubungi dia, ayo lu buka bisnis, kan lu kaya, pakai duit lu.
Terus dia bilang, gue sedih teman gue cari gue untuk invest, untuk uang. Kan dia tahu aku kaya. Dia rindukan persahabatan. Lalu dia berpikir, aku juga gak mau kalah. Gimana caranya gue manfaatin mereka? Kan sama, gue manfaatin aja. Saya sedih. Akhirnya kamu melakukan yang mereka lakukan. Ya, karena kamu tidak suka diperlakukan seperti itu. Kenapa kamu memperlakukan seperti itu? Ya. Mari kita mendatangkan keadilan. Ketika ada orang yang dimanfaatkan, kita berdiri sama teman kita. Kamu jangan manfaatin dia. Ketika kita memanfaatkan, ditegur. Berubah, jangan manfaatin orang. Menjadi model citizen yang mempraktekkan kasih di dalam keseharian hidup sebagai warga polis. Polis itu Yunani dari kota. Ya. Anak saya pelihara 2 anjing. Di alam sutra, dulu mereka nggak mungut kotoran anjing di foto. Karena harus mungut kotoran anjing, karena itu nggak adil sama yang lain nggak suka anjing keinjek. Contohnya saya nggak suka, saya suka anjing, saya nggak suka kotoran anjing. Dan saya membutuhkan keadilan di rumah saya karena saya suka yang injek. Saya bisa marah kalau injek. Dan di situ ketika kami pindah di perumahan yang lain, anjing dilepaskan sebebas-bebasnya dan kotoran di mana-mana. Terus anak saya, "Pak, nggak usah, Pak. Kan udah di mana-mana." Saya bilang, "Enggak, tetap pungut." Karena saya membayangkan ada orang-orang tertindas seperti saya nanti menginjaknya, saudara-saudara. Jangan injek, tetap ambil. Itulah orang Kristen. Ya. Semoga Tuhan membekali kita selama 1 minggu ini untuk mendatangkan kasih, keadilan, supaya bisa dirasakan orang sekitar kita. Amin. Saya minta worship leader, singer, pemain musik nyanyi lagu Awesome God, ya. Reigns Awesome God. Kita nyanyikan lagu itu. Silakan worship leader sebelum kita mengakui iman, sebelum saya berdoa. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu Awesome God. Biarlah awesome God ini menjadi kekuatan kita. Dia berkuasa dan kita adalah hamba-hambanya. Yang ternyata kita juga penguasa kan? Penguasa rumah, penguasa kamar, penguasa lingkungan kita. Bagaimana kita mendatangkan keadilan kita. Our God is awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heavens above. He reigns the power and love. Our God is an awesome. Our God is an awesome God. We reign from heaven above. We reign the power and love. Our God is an awesome. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. We reign the power and love. Our God is an awesome. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. We reign the power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. We reign the power and love. Our God is an awesome God. Kita nyanyikan lembut sambil berpikir. Tadi ada kata with wisdom, power, and love. Tapi our God di sana dan kita adalah image of God yang nanti seminggu ini akan pergi ke setiap tempat. Bagaimana orang merasakan wisdom kita, love kita, keberanian dan dignity kita mendatangkan kasih di bumi ini. Amin. Mari kita dengan lembut katakan, our God is a awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He reigns the power and love. Our God is an awesome. Once more time, our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He reigns the power and love. Our God is an awesome God. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau Allah yang perkasa, penuh dengan kemuliaan, berani.
Dan ketika engkau datang di dunia ini, berhadapan dengan penguasa-penguasa yang harusnya adalah hamba-Mu, di dalam ketidakadilan, engkau tetap mengikuti segala hukum yang sesuai dengan firman-Mu. Dan ketika engkau dihukum dengan sebuah ketidakadilan, engkau berani bersuara dan engkau mati di tengah kekuasaan yang tidak adil. Tapi mereka tidak tahu mereka sedang mengakhiri penguasa alam semesta yang suatu hari datang lagi menghakimi bumi ini, membela orang-orang yang mengalami ketidakadilan, orang yang mengalami penindasan. Dan biarlah kami anak-anak-Mu yang menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, secara sederhana di rumah kami, di keluarga kami, di tempat kerja kami, di tempat studi kami, di relasi kami dengan pasangan kami. Biarlah kami bisa mendatangkan keadilan Tuhan. Biarlah kami bisa mentaati hukum yang tertinggi, mengasihi sesama kami. Dan juga bisa kami menegakkan keadilan. Bahkan ketika kami sendiri yang salah, biarlah kami bisa berubah Tuhan. Dan kami bisa taat akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami bisa menjadi warga negara yang baik. Mungkin kami tidak terjun di dalam dunia politik, tetapi di dalam keseharian kami, tempat kerja kami, studi kami, dimanapun kami berada, bahkan hal sederhana tentang sampah-sampah kami bisa bertanggung jawab menjadi godly citizen, supaya orang melihat kehidupan kami sebagai anak-Mu, kehidupan yang berbeda. Berkati teman-teman dengan segala pergumulan mereka. Biarlah kami pulang satu minggu boleh menjadi berkat buat teman-teman kami yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan.